Film kali ini berjudul Hacker, rilis tahun 2019 dan film ini berasal dari Denmark. Sebelum masuk ke filmnya, Mimin tak lupa ngingetin terus buat kalian yang belum pipis, pause dulu video ini ya. Kalau sudah, langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang ibu dan anaknya. Sang ibu bernama Anna dan sang anak bernama Benjamin. Dari raut wajah sang ibu, dia tampak gelisah dan takut, sepertinya mereka lagi dikejar nih. Di situ, sang ibu mengambil sebuah dokumen dan sang anak berkata, Zeus? Zeus ini adalah nama proyek yang lagi dikerjakan oleh Anna. Nanti kalian akan tahu proyek apa itu. Kita lanjut dulu. Di sini, Anna mendapatkan telepon dari seseorang dan orang itu berkata agar Anna bisa memberikan algoritma kepada orang yang menelpon itu. Tapi Anna bilang tidak. Apa itu algoritma? Berdasarkan data yang dihimpun dari tim jari netizen, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah. Sepertinya algoritma ini yang digunakan dalam proyek Zeus dan tampaknya hanya Anna yang tahu. Anna bisa dibilang seorang programmer gitu deh. Anna pun langsung membuka laptopnya dan menghapus seluruh isi harddisknya. Benjamin yang masih polos terus memperhatikan ibunya. Benar saja, saat Anna melihat ke jendela, tampak ada orang yang datang untuk menangkap Anna. Melihat hal itu, Anna menyuruh Benjamin untuk sembunyi di dalam lemari dan menyuruh Benjamin untuk diam dan tidak keluar. Benjamin yang pintar mengikuti apa yang ibunya katakan. Anna pun pergi dari situ. Benjamin yang bersembunyi dalam lemari ternyata diam-diam memperhatikan orang-orang yang datang mencari ibunya. Benjamin memperhatikan salah satu orang itu menggunakan jam berwarna hitam dengan strip coklat dan orang itu juga menggunakan cincin yang dibeli di pasar malam yang harganya 5 ribuan kayaknya. Orang itu pun pergi dari situ dan Benjamin keluar dari dalam lemari lalu memanggil ibunya. Scene pun berpindah di mana Benjamin akan langsung berubah menjadi Benjamin yang berumur 13 tahun. Dan film Hacker pun dimulai. Tiba-tiba Benjamin terbangun karena teringat ibunya. Pagi-pagi Benjamin sudah disapa oleh semacam Hey Google gitu deh. Atau Siri-nya Apple atau Cortana-nya Windows. Kalau di film ini bernama Ghost. Benjamin berbicara dan langsung dijawab gitu. Di sini kalian bisa melihat program berwarna hitam seperti buka CMD di komputer. Di sini Benjamin mempunyai kemampuan meretas, turunan dari sang ibu yang seorang programmer. Tidak hanya jago meretas, Benjamin juga jago bikin hardware yang bisa membantu dia dalam meretas sistem. Kalian bisa melihat kotak makannya yang dipenuhi dengan barang yang Benjamin buat sendiri. Keren abis ini anak. Benjamin saat ini tinggal di panti asuhan dan ini adalah Ahmed, semacam orang yang mengelola panti asuhan di mana Benjamin tinggal. Di sini akan ada pemeran penting selanjutnya selain Benjamin, yaitu Ingrid yang akan menjadi penjaga baru Benjamin dan ini Savannah yang akan menjadi teman dekat Benjamin nantinya. Scene pun berpindah ke sebuah kantor yang bernama FE Cyber Division. Ini adalah MM dan ini adalah asisten MM. Di sini asisten MM menunjukkan hal yang mengejutkan MM. Kalian penasaran apa itu? Nanti Mimin ceritain sebentar. Kita berpindah dulu saat Benjamin dan teman-temannya sedang di sekolah dan akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Sebelum ujian dimulai, sang guru meminta HP mereka untuk disita selama ujian. Tak terkecuali dengan HP-nya Benjamin. Nah, di sini Benjamin mengambil kotak makan yang berisi alat-alat buatannya. Di sini Benjamin akan meretas laptop punya gurunya yang kemungkinan punya akses langsung ke sistem ujian nasional. Cara pertama yang dibuat Benjamin adalah menelpon HP-nya yang dikumpulkan di dekat laptop sang guru. Saat ponselnya berbunyi, sang guru meminta Benjamin untuk mematikannya. Benjamin pun datang ke depan. Yang kedua, sementara sang guru sedang menjelaskan aturan ujiannya, Benjamin dengan cepat menancapkan alat kayak flash disk gitu ke laptop gurunya. Yang ketiga, Benjamin kemudian mencoba terkoneksi dengan laptop gurunya dengan bantuan alat yang tadi tertancap di dalam laptop gurunya. Dan pastinya berhasil dong. Setelah berhasil mengakses sistem ujian, kalian penasaran apa yang akan dibuat Benjamin? Eits, kita berpindah dulu ke kantor Cyber Division. Di sini ada pemeran penting selanjutnya yaitu Peter. Di sini MM berkata kalau mereka akan mendatangi Benjamin. Tidak dijelaskan alasannya kenapa ya. Kita berpindah lagi ke Benjamin yang sedang ujian. Di sini yang diretas Benjamin adalah langsung nilai akhir hasil ujiannya. Asem, enak banget kayak gini. Nggak perlu lihat soal, langsung suka-suka aja mau dapat nilai berapa. Ternyata Benjamin menjual kemampuannya ini ke teman-teman satu kelasnya. Jadi mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus tapi mereka harus bayar kepada Benjamin gitu deh. Tampaknya ini tidak hanya sekali aja, pasti setiap ujian seperti ini. Keren parah loh Ben. Saat selesai ujian dan ingin pulang, Benjamin dipanggil gurunya untuk ke kantor sekolah. Ternyata di sini ada Peter, orang yang ada di kantor Cyber Division, dan satu lagi ada Leif, seorang security service dari polisi intelijen Denmark.
Benjamin mengira kalau mereka mendatangi Benjamin karena meretas hasil ujian nasional tadi ya. Tapi nyatanya, Peter menunjukkan foto seorang wanita yang tertangkap kamera CCTV. Ternyata di foto itu adalah ibunya Benjamin. Benjamin langsung teringat waktu kecil ibunya menyuruh bersembunyi di dalam lemari. Cincin dan jam yang sama digunakan oleh Peter. Benjamin langsung mengetahui kalau orang-orang ini bukanlah orang yang baik. Di sini menunjukkan betapa cerdasnya Benjamin. Sambil dia memegang laptop lipat yang menunjukkan gambar ibunya, Benjamin menancapkan alat buatan dia ke laptop lipat itu. Peter bertanya, apakah dia tahu orang di gambar itu? Benjamin langsung menjawab tidak tahu. Di sini juga ada Ingrid yang ikut membela Ben. Di scene awal sih Ingrid memang orang yang baik ya, tapi sebenarnya akan ketahuan siapa sebenarnya Ingrid ini. Di scene air tapi sebenarnya. Mimin lanjutkan dulu. Karena Benjamin mengatakan tidak tahu, akhirnya Benjamin diperbolehkan keluar dari ruangan itu. Di sini ada Savannah yang menunggu Benjamin di luar. Savannah meminta bantuan Benjamin untuk menghapus catatan jelek Savannah dari sistem pemerintahan agar ada orang yang mau mengangkat dia menjadi anak angkat. Savannah ternyata sudah tidak mempunyai orang tua. Jadi saat ini Savannah dan Benjamin menjadi tanggung jawab Ingrid yang ada di scene sebelumnya. Di sini Benjamin belum mengatakan iya kepada permintaan Savannah. Savannah yang kesal dengan Benjamin akhirnya pergi. Ben mengambil HP-nya kemudian meretas laptop lipat milik Peter yang Benjamin sudah tancapkan alatnya tadi. Saat Peter dan Leif sedang berbincang-bincang di parkir mobil, di sini Benjamin membuka plat nomor mobil Peter kemudian menempelkan HP-nya di belakang plat mobil Peter. Fungsinya agar Benjamin bisa tetap terkoneksi dengan alat yang tertancap di laptop lipatnya Peter. Sementara Benjamin membuat itu, tiba-tiba Peter mendengar ada sesuatu di belakang mobilnya. Peter pun mencoba mengecek ke belakang. Di sini pun Benjamin hampir saja ketahuan. Tapi untungnya tiba-tiba datanglah Savannah yang berusaha mengalihkan perhatian Peter. Akhirnya Benjamin pun berhasil memasangkan HP-nya di belakang plat mobil Peter tanpa ketahuan. Tentu saja ini berkat bantuan Savannah juga. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Savannah, Benjamin berjanji akan menghapus data catatan jelek Savannah dari sistem pemerintahan. Mulai dari sini, Benjamin dan Savannah akan terus bersama. Benjamin dan Savannah pun mendatangi sebuah warnet. Di sini, Benjamin akan melanjutkan peretasan ke sistem yang ada di tempat kerja Peter. Karena saat ini, mobil Peter sudah berada di tempat kerja dan alat Ben masih tertancap di perangkat milik Peter. Maka Benjamin pun meretas dan masuk ke sistem Cyber Division di mana Peter bekerja. Tapi asisten MM berhasil mengetahui kalau sistem mereka sedang diretas. Mereka pun mengetahui lokasi orang yang meretas sistem mereka. Jadi mereka akan ke lokasi warnet tempat Benjamin ada. Benjamin berhasil masuk ke sistem FS Cyber Division. Benjamin mencari informasi tentang ibunya Anna. Scene berpindah di mana asisten MM mengetahui cara peretas masuk ke sistem mereka dengan tersambung lewat alat yang di tablet miliknya Peter. Di sini mereka dapat menghentikan aksi peretasan ini sebenarnya. Tapi asisten MM berkata biarkan aja dulu. Karena kalau alatnya dicabut nanti mereka tahu. Jadi sebenarnya di sini mereka pengen tahu apa yang akan dilakukan oleh peretas ini. Di sini mereka sudah tahu lokasi si peretas yaitu di sebuah warnet. MM meminta Leif untuk menuju lokasi warnet itu. Benjamin yang meretas sistem FS Cyber Division akhirnya menemukan file Project Zeus yang dikerjakan ibunya. Benjamin mengopi semua isi file itu. Sementara mengopi ternyata Leif dan anak buahnya sudah tiba di lokasi untuk menangkap Benjamin. Benjamin yang tahu kedatangan Leif dan anak buahnya ternyata berhasil melarikan diri dari warnet itu dan tentunya Benjamin berhasil mengkopi datanya juga. Di sini akan terlihat lagi mobil bergambar kapal bajak laut. Mobil ini seperti mengikuti kemana Benjamin pergi. Sementara berjalan dan menghilangkan jejak mereka, Benjamin mengacurkan HP-nya dan HP Savannah agar tidak diketahui lokasi mereka. Tidak sengaja mereka mendengar di TV kalau mereka berdua sekarang menjadi buronan. Malam pun tiba, di sini Benjamin dan Savannah mendatangi tempat Ingrid. Ini orang Mimin kasih tahu deh, dia bekerja sama dengan CMM. Dia pura-pura baik aja sama Benjamin, padahal tujuannya biar bisa menangkap Anna ibunya Benjamin. Sebelum tidur, Benjamin membuka isi file yang dikopi dari sistem Cyber Division tadi. Ternyata isinya video, dan di dalam video itu ada ibunya Benjamin yang sedang melakukan eksperimen kepada orang. Hanya dengan meletakkan telapak tangan di atas alat pemindai, maka Anna, ibunya Benjamin, bisa terhubung ke otak orang itu lalu bisa membuat tadinya orang itu perokok, sekarang jadi tidak perokok lagi. Anna bisa mengontrol otak orang lain dan membuat otak orang lain melakukan apa yang Anna mau. Luar biasa ya. Keesokan paginya, scene menunjukkan Benjamin sementara berbicara dengan Ingrid. Di sini Benjamin tampak curhat ke Ingrid.
Ingrid mengatakan kalau ibu Ben masih hidup, harusnya ibunya akan mencari cara untuk bisa menghubungi Ben. Tiba-tiba Benjamin teringat Ghost yang Benjamin sering gunakan untuk ngobrol di laptopnya. Benjamin langsung membuka laptopnya kemudian bertanya, apakah kamu ibu aku? Ghost itu menjawab, kamu di mana? Benjamin berkata kalau dia di rumah Ingrid. Ghost membalas untuk keluar dan pergi ke stasiun Flintholm. Lalu jangan percaya siapapun. Benjamin dan Savannah pun langsung pergi dari situ dan menuju stasiun kereta. Ternyata mereka diikuti oleh orang-orangnya MM. Orang-orang MM sebenarnya mengincar ibunya. Benjamin mengetahui kalau dia diikuti. Dia dan Savannah pun langsung lari dari situ. Di saat mereka sedang dikejar, tiba-tiba Benjamin melihat mobil dengan logo kapal bajak laut. Dia teringat kalau program yang sering dia gunakan untuk meretas adalah Pirate. Benjamin dan Savannah langsung bergegas menuju mobil itu dan benar saja orang-orang yang ada di dalam mobil itu adalah suruhan ibunya Benjamin. Di sini orang-orang ini membawa Benjamin dan Savannah untuk bertemu ibunya di sebuah kapal. Benjamin bertemu dengan Ahmed, orang yang menjadi pengelola panti asuhan di mana Benjamin tinggal. Ahmed lah yang telah menjaga Benjamin hingga saat ini. Lupakan Ahmed sejenak, kita berpindah di mana Benjamin akhirnya bertemu dengan ibunya. Layaknya seorang anak yang merindukan ibunya, Benjamin pun langsung menampar ibunya. Anak kurang ajar. Mungkin salah satu kekesalan Benjamin karena ibunya tidak menemuinya selama ini ya. Tapi sesudah itu mereka berpelukan kok. Singkat cerita, sementara Benjamin sedang mengobrol dengan ibunya, ternyata alat bantu pernafasan Savannah untuk orang asma ada GPS di dalamnya. Dan itu terhubung langsung ke kantor MM. Dan mereka pun langsung mengetahui lokasi Benjamin dan Anna. Anna pun berhasil ditangkap, tapi Benjamin dan Ahmed berhasil melarikan diri dari situ. Di tengah perjalanan, sayangnya Ahmed berhasil ditangkap, sedangkan Benjamin berhasil melarikan diri sendirian. Scene pun berpindah di mana MM sedang berbicara dengan Peter. MM ternyata dari organisasi Patriot. Organisasi yang akan merusak tatanan pemerintahan gitu deh. MM mengatakan kepada Peter kalau dia menggunakan Project Zeus untuk melakukan kejahatan, apalagi Anna sudah berhasil mereka tangkap. Scene berpindah di mana Savannah sedang berada dengan Ingrid yang ternyata adalah anak buah dari MM. Ingrid memperdaya Savannah untuk mendekati Benjamin agar Ingrid bisa menemukan lokasi ibunya Benjamin. Karena telah berhasil, maka Savannah diberikan imbalan dengan dihapusnya catatan jelek Savannah di sistem pemerintahan. Ini yang dari scene awal tadi Savannah inginkan sebenarnya. Ben yang sendirian akhirnya kembali ke kapal tempat persembunyian ibunya tadi. Di sini Benjamin melihat foto ibunya dan Peter. Tampaknya mereka sangat dekat kalau dilihat dari foto ini ya. Tiba-tiba Savannah datang ke situ juga. Berantemlah Benjamin dengan Savannah. Savannah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Savannah pun mengatakan kalau Benjamin bisa bertemu ibunya. Caranya dengan menyerahkan dirinya. Karena MM membutuhkan Benjamin sebagai sandera agar ibunya mau menyelesaikan Project Zeus. Benjamin dan Savannah pun baikan dan di sini mereka menyiapkan rencana untuk membebaskan ibunya. Rencana pun dimulai. Benjamin sengaja membuat MM dan anak buahnya mengetahui lokasinya. Benjamin pun dibawa ke tempat ibunya berada. Tapi di sini Savannah berhasil mengikuti di mana Benjamin dibawa. Ternyata MM dan orang-orangnya berencana mempengaruhi para politisi yang hari itu sementara mengikuti rapat. Jadi di Denmark saat melakukan voting, para politisi menggunakan alat pemindai tangan untuk sidik jari gitu deh. Nah, disinilah MM dan orang-orangnya akan meretas sistem dan membuat para politisi itu bisa terpengaruh dengan keputusan MM. Seperti di scene sebelumnya, mereka bisa mempengaruhi orang lain dengan algoritma yang dibuat oleh Anna. Maka dari awal film, mereka terus memburu Anna. Sementara MM berbicara dengan Anna, Benjamin menunjukkan ke Peter alat Benjamin yang bisa merusak sistem Zeus. Tapi saat itu Peter masih belum mau. Scene berpindah di mana Savannah yang berhasil mengikuti Benjamin. Di sini Savannah mencoba menancapkan flash disk yang berisi virus agar sistem di situ bermasalah. Tapi sayangnya itu tidak berhasil. Scene berpindah lagi di mana Benjamin kembali membujuk Peter untuk bisa menancapkan flash disk Benjamin ke Project Zeus. Dan kali ini Peter mau. Secara diam-diam Peter berhasil menancapkan alat itu ke Project Zeus. Sementara mereka mencoba Project Zeus-nya, ternyata flash disk yang ditancapkan Peter mulai bereaksi. Kayak obat aja bereaksi. Alat Project Zeus terjadi gagal sistem karena terlalu panas. Dan tempat itu pun sebentar lagi akan meledak. Sebelum meledak, Anna menghapus program Project Zeus terlebih dahulu. Untungnya mereka semua berhasil keluar dengan selamat dari tempat itu. Dan Anna mengatakan kepada Benjamin kalau organisasi Patriots ini masih tersebar di mana-mana.
Dan sepertinya mereka akan tetap mengincar Benjamin dan ibunya. Dan film pun selesai.